Sidang jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kemudahan Allah untuk bisa melaksanakan sebagian dari kewajiban kita, yaitu sholat isya dan tarawih. Alhamdulillah juga puasa kita sudah menginjak yang ke-19, insya Allah besok ke-20. Jamaah sholat isya rahmatullah, pada malam ini saya berdiri di depan panjenengan yang keempat kali selama bulan Ramadan ini. Dan waktu yang singkat ini akan saya gunakan untuk melanjutkan kembali materi saya yang sudah 3 kali tayang. Mudah-mudahan ini yang terakhir, sehingga nanti materi selesai dan dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan untuk bekal kita, terutama bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Baik, pekan yang lalu saya sampaikan berkaitan dengan bangunan Islam. Saya ulangi sekali lagi, saya ulangi biar sedikit ingat bahwa Islam itu ibarat bangunan, ibarat rumah kita. Yang menjadi fondasi adalah kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Kemudian sholatnya adalah sebagai tiang-tiangnya. Puasa kita adalah sebagai dinding-dinding rumah kita. Kemudian zakat sebagai pintu dan jendela kita. Kemudian haji atau jihad fisabilillah sebagai atapnya. Itu adalah pendapat sebagian ulama seperti itu, dan kita gunakan format itu untuk memudahkan kita agar dalam masalah fondasi ini harus kita kuatkan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti fondasi tidak kuat sehingga dinding akan roboh perlahan-lahan, apalagi atap akan jatuh perlahan-lahan, sehingga besok di akhirat itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Siapa dia yang merugi? Yaitu orang yang sudah merasa sholatnya ribuan rakaat, sudah merasa puasanya bertahun-tahun tidak pernah bolong gitu ya, Ramadannya terus dilaksanakan, zikir pagi sore rutin, baca Qur'annya berkali-kali khotam, tapi itu semua akan menjadi ibarat debu yang berterbangan, ditolak oleh Allah, dan kita hanya mendapatkan dosa demi dosa, pahalanya tidak akan kita terima di hari kiamat. Sehingga mari kita kuatkan fondasi kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat mengkeroposkan, yang dapat menghancurkan fondasi keislaman kita. Kemarin sudah saya sampaikan 5 hal yang berkaitan tentang itu. Ya, ini saya sampaikan lanjutannya. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang tidak terasa gitu ya, tidak terasa dan tidak menyadari. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bisa merobohkan fondasi Islam kita. Misalnya, kemarin Ustaz Joko sudah menyampaikan ya, kalau kita sakit gitu ya, ke dokter, ke rumah sakit sudah berkali-kali nggak sembuh, akhirnya dia jatuh kepada pengobatan alternatif kan gitu. Kadang dia nggak tahu obat-obat atau orang-orang yang praktek alternatif itu kadang menggunakan hal-hal yang seperti ini, mungkin menggunakan mantra-mantra atau menggunakan jimat atau menggunakan hal-hal yang dapat jatuh kepada menyekutukan Allah. Yang namanya sekutu itu bukan tidak menyembah Allah, bukan. Sekutu itu tandingan. Ya, dia menyembah kepada Allah, dia minta doa kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, tapi dia tetap meminta yang lainnya pada selain Allah. Jadi mengangkat tandingan, menyetarakan sesuatu dengan Allah, itu namanya menyekutukan Allah. Ya, mari kita berhati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat merobohkan fondasi Islam kita. Kemudian mungkin kita ya, kalau di tempat saya itu banyak sekali
itu para pemuda itu pada merantau. Mereka merantau itu berdagang. Ada yang dagang mungkin makanan, ada yang dagang minuman, ada yang dagang barang-barang ke Jakarta, ke Semarang. Itu rata-rata, itu nyatanya mereka itu menggunakan sesuatu biar laris. Namanya pelaris. Sehingga hal ini mereka nggak menyadari bahwa rezeki itu harusnya minta langsung pada Allah, bukan meminta kepada orang pintar atau menggunakan semacam cekelan, jimat. Itu berbahaya karena walaupun sepele itu bisa merobohkan fondasi Islam kita sehingga sholat, puasa akan sia-sia. Apa dalilnya? Saya bacakan dalilnya. Bahwa perbuatan yang merobohkan fondasi Islam itu berakibat sia-sianya ibadah-ibadah yang kita bangun di atasnya. Yaitu dalam surat Al-An'am gitu ya, ayat yang ke-88 ya. Di akhir ayat Allah berfirman, walau asroku lahabito anhum makanu ya'malun. Nah, ini yang artinya sekiranya mereka menyekutukan Allah, ya, membuat tandingan-tandingan yang itu merupakan haknya Allah, minta pada yang lainnya, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Saya ulangi, sehingga lenyaplah, robohlah, hancurlah amalan yang telah mereka kerjakan. Sehingga sangat iman-iman gitu ya, iman-iman kalau kita mungkin Ramadan ini maksimal beribadah, beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, tapi ternyata sia-sia karena kita nggak hati-hati telah melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan fondasi Islam kita. Di ayat yang lain masih ada, di ayat yang lain. Jadi tidak hanya satu ayat yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain asrokta layah batonna amaluka walatakunana minal khosirin. Yang artinya, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal-amalmu. Saya ulangi, niscaya akan hapuslah amal-amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, ya, dan merasa banyak sekali bekal kita, sholat, puasa, zakat, bahkan haji berkali-kali, tetapi di akhirat kelak akan rugi, ya. Amal kita bagaikan debu yang berterbangan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dimanfaatkan. Baik jamaah sekalian, itu sebagai dalil kita dari sekian banyak keterangan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan hal ini kita lebih berhati-hati agar melakukan sesuatu itu jangan sampai ya bisa merobohkan fondasi Islam kita, sehingga ibadah-ibadah yang dibangun di atasnya akan diterima Allah dan akan menjadikan kita nanti beruntung ya di dunia maupun di akhirat. Baik, satu ayat lagi yang berkaitan tentang hal itu ya. Karena masih beberapa menit ya saya manfaatkan, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Ayat ini menjelaskan tidak hanya terhapusnya amal-amal orang yang menyekutukan Allah, tapi orang yang musyrik itu akan diharamkan Allah masuk ke dalam jannah. Diharamkan berarti tidak sekali-kali masuk. Ya, finar jahannama khalidina fiha. Ya, kalau mungkin dosa-dosa yang lain ya, itu mungkin berzina atau mungkin mencuri, itu ada kemungkinan dia masuk surga setelah Allah ampuni dan masuk ke dalam neraka. Tapi khusus orang yang menyekutukan Allah ini finali jahannama khalidina fiha, maka diharamkan Allah masuk ke dalam jannah. Seperti firman Allah ya dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah
wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sembahlah Allah ya. Maaf, artinya ya, sesungguhnya barang siapa ya mempersekutukan sesuatu dengan Allah, ya berbuat kesyirikan, maka sungguh Allah mengharamkan, saya ulangi, maka Allah mengharamkan dia surga dan tempatnya ialah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Itu ya dalil yang berikutnya berkaitan dengan bahayanya kalau kita melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan fondasi keislaman kita. Oleh karena itu mari di bulan Ramadan ini kita menghisap diri kita agar kita terhindar dari dosa besar yang satu ini. Setelah kita yakin tidak ada dosa-dosa syirik di dalam diri kita, kita bisa tenang untuk bisa melaksanakan iktikaf, ya bisa melaksanakan sholat puasa. Kita tenang dan berharap agar ibadah itu tidak sia-sia dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadi bekal kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tidak usah lama-lama. Semoga apa yang sedikit ini ya dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih semuanya. Yang terakhir saya ingatkan, insya Allah masjid kita ini akan dibuka 24 jam di 10 hari terakhir. Mari di malam harinya kita gunakan untuk berzikir, beribadah, sholat dan ibadah yang lainnya. Karena di malam itu Allah janjikan ada malam yaitu Lailatul Qadar yang dimana kita beribadah di situ kita akan diberi pahala Allah seperti ibadah 1000 bulan. Ini adalah langkah, makanya kita harus mencari bekal dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang diberi pertolongan Allah di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rajai ya rajai ya rajai